Susilowati, warga Lampung Utara yang viral karena menyanyikan lagu Waktuku Kecil serta berjoget kekinian tertipu oleh tiktokers Lampung berinisial BT. Nama panggung Bunda Dordor tidak mendapatkan honorer yang pantas dari koordinatornya yang merupakan tiktokers berinisial BT. Bunda Dordor dalam konferensi pers di Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 mengatakan pihaknya tidak mendapatkan honorer yang pantas dari koordinatornya berinisial BT tersebut. Dirinya selama kegiatan dengan dikoordinir oleh BT, dirinya hanya mendapatkan uang sebesar 15,5 juta rupiah yang ditransfer 2 kali dari rekening BT tersebut. Pihaknya berharap ada itikat baik dari tiktokers BT tersebut. Pihaknya memberikan kuasa hukum kepada RC Law Office Advokat and Legal Konsultan. Kedua brownies malamnya itu Bunda itu sore, setelah itu sore habis dari brownies wawancara silat ya, sore expose kalau nggak salah itu wawancara aja, padahal Bunda ini capek. Wawancara aja pun sebentar aja, nggak usah bawa kawan-kawan. Oh yaudah, saya ke bawah, ke hotel bawah, hotel Amaris apa nggak tahu saya. Sudah dari situ udah selesai itu, udah selesai. Nah saya mau istirahat, nggak sabar. Kita ada klinik, Bunda kan mau cantik, mau ini, mau itu, mau ini itu. Kemana? Ke Dermapro SF. Ya itulah klinik. Jalan, sudah jalan. Kata udah nyampe tempat. Terus kata yang sopir itu, ongkos karena saya ini ada apa orang pesan lagi. Jadi BT sama kawannya tengok kanan tengok kiri. Oh kelamaan, Bunda kasihan sama sopir. Bunda yang ngongkosin, pakai duit saya dari Lampung bawa duit 300 saya ongkosin. Dah ini aja 85.000 susuk 15 saya simpan. Turun di Dermapro, di klinik-klinik itu pulang. Alhamdulillah selesai lama. Saya bilang, ayo enggak Bunda, ada lagi. Bunda itu ikut saya, kata dia. Kemana lagi? Saya sudah capek, saya bilang. Masa saya nggak istirahat? Kalau nggak sama saya, Bunda itu nggak ada job. Pokoknya ikut lagi. Kalau nggak salah ke mana ya? Oh ke Seruit Indonesia Pak. Nah ini makan gratis Bun. Alhamdulillah makan. Jadi makan saya yang silet expose tuh ngikutin makan. Terus nyanyi. Memang betul nyanyi itu saya Bunda di Sawer. Alhamdulillah dapat 500. Saya kantongin. Nggak ditanya dia nggak. Udah dari situ saya udah kata saya nak, saya udah capek udah malam. Sekali lagi Bun, rekaman gini, rekaman Bunda nyanyi. Nah di sini nanti Bunda nyanyi sekali aja, nanti Bunda dapat, kalau yang rekaman itu dapat 1 miliar, nanti Bunda dapat 100 juta. Udah sekali nyanyi aja Bun. Ya udah kita lah lumayan. Dari mana saya duit? Jalan saya, nyampe saya itu nggak ada tenaga. Nyampe saya tembak, dor, minum Bun, minum. Kata saya, kalau kamu kasih saya 10 botol, saya ini udah nggak ada tenaga. Udah sekali aja nggak apa-apa. Selesailah itu, saya lapar. Kata saya, makan makanan yang di situ dibawalah, nyuruh anak bujang saya, ya minum ya aqua. Oh nggak beli di jalan, dalam hati kan. Anak saya dari lantai 4 ke lantai 1 bawain aqua, bawain makan. Bun capek, lumayan gratis. Udah nyampe sana saya tidur malam. Bun, ini kata dia. Gini aja nak, jangan sana sini saya capek. Jadi jumlah duit saya itu berapa? Oh ini Bun, sekian 13.900.000. Ini gimana kalau punya Bunda 10? Yang ini. Udahlah nggak apa-apa. Ditreskrimum Polda Lampung akan menelusuri tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap tersangka Ahmad Ramadan berusia 27 tahun yang merupakan Direktur PT Adera Ramanda Group atau penipu petani kopi di Lampung Barat seberat 151 kg atau 151 ton. Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Pahala Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menelusuri TPPU terhadap pelaku penipu bos kopi di Lampung tersebut. Pada saat ini, Polda Lampung telah mengamankan mobil mewah yakni mobil Mustang berwarna kuning, kemudian mobil mewah Hyundai Palisade berwarna hitam. Selain itu diamankan juga barang mewah lainnya berupa handphone iPhone, kemudian
uang tunai ratusan juta rupiah yang dihadirkan pada konferensi pers di Mapolda Lampung. Terkait TPPU tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap tindak pidana penipuan terhadap bos kopi tersebut senilai 10,36 miliar. Di mana tindak pidana ini dilakukan oleh kedua terlapor, yaitu saudara Ahmad Ramadan dengan 2 LP dari saudara Rozikin dan saudara Natalia. Di mana penipuan atau penggelapan ini merugikan sebanyak 27 ton kopi yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini. Nanti bagaimana kronis kejadiannya, penangkapannya, dan modus operandinya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dirreskrim Polda Lampung. Untuk meningkat waktu, kami persilakan pada Bapak Dirreskrim untuk menyampaikan. Kami haturkan waktu. Berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan, yang mana kasus ini ada 2 laporan polisi yang masuk ke Ditkrimum. Yang pertama adalah laporan tertanggal 12 September. Dalam hal ini yang menjadi korbannya banyak masyarakat atau petani, bukan hanya satu. Namun ada satu perwakilan yang membuat laporan atau sebagai pelapor. Kemudian satu lagi ada laporan polisi tertanggal 14 September 2024. Untuk LP ini sebagai pelapornya adalah perusahaan yang juga merasa dirugikan atau tertipu terkait dengan ulah dari pelapor. Perlu kami sampaikan bahwa atau penangkapan ini kami langsung saja penangkapan terhadap pelaku ini memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan posisi ataupun keberadaan dari pelaku. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan diketahui keberadaan dari pelaku, tim juga berangkat ke Jawa Barat dan melakukan koordinasi komunikasi dengan Polda ataupun Polsek setempat dan diketahui keberadaannya. Kemudian dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kemudian didalami terkait dengan barang-barang bukti hasil dari kejahatan yang sebagian sudah dibelikan oleh yang bersangkutan, baik itu berupa kendaraan, ada yang berupa rumah, kemudian ada juga jam tangan,